Hai, perkenalkan nama saya Seperiana 50200010. Materi tugas ke-6 yaitu tentang menelaah buku siswa, buku guru, silabus, dan RPP. Pengertian dari menelaah buku adalah menganalisis atau mencari ilmu yang terdapat dalam buku tersebut. Lalu, perbedaan buku guru dan siswa yaitu buku guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran yang berlangsung. Fungsi buku guru dan buku siswa adalah: fungsi buku guru: 1. Sebagai petunjuk penggunaan buku siswa. 2. Sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. 3. Penjelasan tentang metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang digunakan sebagai panduan. Buku pembelajaran juga merupakan alat bantu memahami dunia. Buku pembelajaran memiliki kekuatan yang luar biasa terhadap perubahan otak. Pertama, buku pelajaran haruslah memiliki landasan sudut pandang yang jelas dan muktahir. Kedua, buku pelajaran haruslah berisi materi yang memadai. Buku pembelajaran yang baik adalah buku pembelajaran yang menyajikan materi yang kaya, bervariasi, mudah dibaca, serta sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Buku guru. Salah satu perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya adalah buku siswa dan buku guru yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat sebagai buku wajib sumber belajar di sekolah tersebut. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 2013, peserta didik dipacu untuk mencari dari sumber pembelajaran lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Oleh karena itu, guru sebagai pengendali utama di dalam proses pembelajaran mengajar di kelas perlu mencermati terlebih dahulu terhadap buku siswa maupun buku pegangan guru yang sudah disediakan oleh pemerintah. Artinya, buku tersebut dibuat secara umum untuk kondisi siswa. Di Indonesia tentunya belum mengakomodasikan kebutuhan khusus pada masing-masing. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis buku adalah sebagai berikut. A. Kesesuaian isi buku dengan SKL, KI, dan KD. Buku yang hendak digunakan di kelas hendaknya sudah dicek kesesuaiannya dengan kurikulum yang digunakan. Apakah sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar yang sudah ditentukan? Jika masih ditemukan yang adanya tidak kesesuaian, guru dapat menindaklanjuti lebih awal. B. Kecukupan materi-materi yang terdapat dalam buku siswa pada analisis dari segi kecukupan materi yang ditinjau dari segi cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu yang dibutuhkan. C. Kedalaman materi. Dalam melakukan analisis terhadap kedalaman materi yang bertuang dalam buku siswa perlu ditinjau dari pola pikir. D. Kebenaran materi. Analisis buku juga sekaligus melihat kebenaran akan materi, contoh, maupun latihan yang dituliskan. E. Kesesuaian pendekatan yang digunakan. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik. Oleh karena itu, buku siswa perlu ditinjau dari segi penerapan pendekatan saintifik. Apakah penyajian yang sudah memfasilitasi siswa untuk melakukan kegiatan? F. Kesesuaian penilaian. Bentuk penilaian yang digunakan dalam kurikulum 2013 menggunakan penilaian sintetik. Oleh karena itu, buku siswa yang akan digunakan perlu ditinjau dari ketersediaan penilaian autentik yang terdapat dalam buku siswa tersebut. Menelaah silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Pengembangan kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006. Penyempurnaan pola fikir perumusan kurikulum 2004 dan KTSP 2006 dengan kurikulum 2013. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan kelulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Secara garis besar, ketentuan tentang standar kompetensi lulusan dideskripsikan sebagai berikut ini. 1. Merupakan konstruksi yang holistik. 2. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. 3. Standar kompetensi lulusan meliputi standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, terintegrasi secara vertikal maupun horizontal. Isi standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, atau SMK. Kompetensi dasar dalam pembelajaran dengan kurikulum 2013. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri dari mata pelajaran yang dijadikan organisasi, konten yang dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu ataupun disiplin ilmu yang diperbolehkan menurut filosofi, rekonstruksi sosial, progresi, atau indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandakan oleh pembahanan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan diobservasi. Prinsip pengembangan indikator adalah sesuai dengan kepentingan, kesinambungan, kesesuaian, dan kontekstual. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus tidak dikembangkan oleh guru tetapi sudah ditetapkan oleh tim pengembangan kurikulum baik di tingkat pusat maupun wilayah. Pengembangan silabus untuk setiap bidang studi dilakukan oleh tim pengembangan kurikulum yang mencakup berbagai jenis lembaga pendidikan dengan berbagai kegiatan. Menelaah RPP. Merencanakan pembelajaran merupakan tugas pertama guru dalam rangkaian pembelajaran. Sebelum guru mengajar, guru harus mempersiapkan rencana pembelajaran dengan baik, karena kualitas proses pembelajaran di kelas sangat ditentukan oleh rencana. Rencana program pembelajaran yang dimaksud tentu bukan sekedar RPP formalitas, tetapi RPP yang dibuat harus baik, karena RPP yang baik sangat membantu pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan menyebut unsur-unsur RPP antara lain isi materi yang akan dipelajarkan, teknik pemotivasian yang dilakukan, langkah-langkah pembelajaran yang spesifik dan aktivitas siswa, bahan-bahan yang dibutuhkan, dan evaluasi proses. Unsur-unsur MVV antara lain adalah kompetensi dasar KD dan indikator. Tujuan materi ajar, metode, dan alat. Adapun berkaitan dengan unsur-unsur rencana pembelajaran yang sudah dirumuskan oleh guru dalam RPP belum dirumuskan secara tepat dan benar. Sedangkan unsur-unsur yang lain mudah termuat dalam RPP yang dibuat tidak dirumuskannya materi ajar dalam RPP. Menunjukkan bahwa dalam perumusan RPP, guru tidak berpedoman pada prinsip-prinsip perumusan RPP yang baik karena tidak memuat unsur. Minimal sebuah RPP, selain itu tidak dimuatnya materi ajar dalam RPP dapat menyebabkan materi yang disampaikan guru tidak jelas. Sekian dan terima kasih.